Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 menuliskan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini jelas berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, diberkati. Mendengar kata diberkati, tentu semua orang senang. Bahkan kita pun semua pasti berharap selalu diberkati. Kata diberkati sendiri dalam konteks perjanjian baru harus dipahami tidak hanya sekedar menyangkut hal-hal lahiriah atau berkat-berkat jasmani, tapi lebih kepada pembentukan atau penciptaan manusia baru, manusia berkarakter Kristus. Maka, kalau digambarkan sebagai pohon yang tetap menghasilkan buah dalam masa kering, artinya tetap memiliki sikap hidup yang berkenan ketika menghadapi tantangan atau pergumulan hidup. Dengan kata lain, orang akan diberkati Tuhan kalau hidupnya berkenan. Dan orang yang berkenan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu, apa ciri atau tanda orang yang mengandalkan Tuhan? Yang pertama, tidak memiliki perasaan takut, apalagi khawatir atau cemas. Kenapa? Sebab orang yang mengandalkan Tuhan pasti mengenal Tuhan secara utuh dan benar. Bukan hanya kata orang, tapi benar-benar mengalaminya. Benar-benar memiliki pengalaman dengan Dia. Ia tahu betul bahwa Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang lebih besar dari roh-roh dunia, berdiam dan menyertai dirinya. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita harus percaya bahwa Allah kita, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang maha besar, yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya, dan yang telah melakukan perbuatan tangannya yang ajaib ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Jadi, kita tidak perlu memiliki perasaan takut terkait apapun yang menjadi persoalan hidup kita. Mungkin besok harus bayar kontrakan atau SPP, tapi uang belum ada. Mungkin kewajiban angsuran segera harus dibayarkan. Atau saat ini barangkali pergumulan dan doa kita belum dijawab Tuhan. Ingat saudara, Allah juga mengizinkan hal yang serupa terjadi atas bangsa Israel.
Ketika mendekati Laut Kolsom dan pasukan Firaun semakin mendekat, sepertinya mereka akan terkejar. Ketika di padang gurun, mereka mengalami kelaparan, bahkan sempat diperhadapkan dengan kesulitan air minum. Tapi semua hanya nyaris. Mereka tetap lolos dari kejaran pasukan Firaun. Mereka bisa menikmati mana dan burung puyuh. Dan mereka bisa beroleh air yang keluar dari batu. Kita pun sama. Semua hanya akan nyaris. Semua pasti bisa kita lalui. Semua akhirnya pasti berlalu juga. Jadi jangan izinkan lagi ada perasaan takut. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab. Sebab ia sadar bahwa Tuhan yang memiliki segalanya. Tidak hanya hal-hal yang tampak seperti uang, harta, atau kekayaan, tapi juga jabatan, kemampuan, pengetahuan, akal budi, tanggung jawab, dan yang lain. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Artinya kalau kita punya pekerjaan, punya keluarga, punya kedudukan, itu pun diberikan oleh Dia. Dan kepada Dia. Artinya semuanya harus dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab, ia pasti melakukan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya dengan segenap kekuatan, dengan segenap tenaga, dengan segenap pikiran, dengan segenap hidupnya. Ia pasti seorang pekerja keras yang terus mengupgrade dirinya, rendah hati dalam menerima masukan, dan selalu mengerjakan apa yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Sebab yang ia mau hanya bagaimana melalui hidupnya bisa menyukakan hati Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ia aktivis jemaat atau hamba Tuhan, pasti pelayanannya dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas, tanpa pamrih apapun juga. Sebab yang dimau hanya mempersembahkan hidupnya tanpa batas kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa mengabdi, bagaimana dia bisa menyukakan hati Tuhan, bagaimana ia bisa berkenan. Itulah orang-orang yang layak diberkati. Saudara mau diberkati? Kalau mau, jadilah orang percaya yang berkenan, yang mengandalkan Tuhan dengan hidup bertanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati.